Di sini, saya Belsafa Nabila akan menjelaskan opini saya tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Di sini, saya mengambil dari dua segi, yaitu sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Sektor perdagangan, dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat tidak bisa melaksanakan transaksi jual beli secara langsung dan tidak bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian, masyarakat juga kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaan tersebut, ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Kemudian dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, pada sekarang ini, sektor pariwisata sedang mengalami kelesuan, sehingga daya beli mengalami penurunan drastis karena pengunjung dari turis lokal maupun mancanegara mengalami penurunan. Dan pendapatan dan devisa yang dihasilkan oleh sektor pariwisata tersebut juga mengalami penurunan. Hal ini juga mengakibatkan sektor pariwisata mengalami kelumpuhan sementara dan juga pengangguran semakin bertambah banyak karena sektor pariwisata merupakan salah satu wadah sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan di sini saya mengambil sebuah link yang sudah saya baca sebelumnya. Dikatakan bahwa Aston Bogor Hotel dan Resort melakukan penutupan pada tanggal 20 Maret 2020 karena mengalami penurunan bisnis dan karyawan-karyawannya dipulangkan terlebih dahulu. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa karyawan-karyawan yang dipulangkan tersebut tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan uang. Dan tentunya mereka akan kebingungan kan untuk mencari uang tersebut. Dan oleh karena itu, perekonomian suatu masyarakat dari karyawan tersebut mengalami penurunan. Ternyata bukan hanya dari sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari perusahaan-perusahaan juga mengikuti atau merasakan dampak dari COVID-19 ini, yang dimana para karyawan tersebut yang biasanya melakukan pekerjaan di luar rumah sekarang melakukan pekerjaan di dalam rumah. Kemudian para karyawan juga terancam PHK karena belum tentu pekerjaan yang di luar rumah bisa dikerjakan di dalam rumah, seperti kegiatan produksi yang memerlukan mesin di tempat sebuah produksi. Jadi para karyawan tentunya akan juga mengalami perekonomian yang menurun. Sekian penjelasan opini yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Virus corona ini sendiri pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, lalu menjadi pandemi dan menyebar hampir ke seluruh wilayah di dunia. Di Indonesia sendiri, virus ini masuk pada awal Maret 2020. Virus ini sangat mudah menyebar melalui kontak langsung dengan para penderita. Untuk mencegah virus ini tersebar, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti social distancing, work from home, dan isolasi mandiri. Namun, adanya kebijakan ini tadi mempengaruhi terhadap kegiatan sosial masyarakat. Masyarakat akan membatasi pergaulannya dengan orang-orang di sekitar dan membatasi diri untuk keluar dari rumah, yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Misalnya saja pada UMKM. Ketika masyarakat memilih untuk di rumah aja, maka keinginan belanja melalui UMKM akan menurun secara drastis. UMKM akan kesulitan untuk membiayai berbagai biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Bukan hanya terhadap UMKM, tapi juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar lainnya. Perusahaan-perusahaan yang memang harus melaksanakan pekerjaan di perusahaannya tersebut akan mengalami penurunan produktivitas perusahaannya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang tidak dapat lagi melaksanakan proses produksi
ketika adanya kebijakan ini. Akhirnya akan ada banyak pegawai-pegawai yang di-PHK. Banyaknya pegawai yang di-PHK akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Bukan hanya di UMKM dan perusahaan, tapi ini juga berpengaruh terhadap beberapa orang yang memang harus melaksanakan pekerjaan di luar rumah, seperti para pedagang, ojek, dan lain sebagainya. Mereka akan otomatis kehilangan para pengguna jasa mereka ketika masyarakat memilih untuk tetap di rumah aja. Hal-hal seperti ini tadi akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan otomatis menurunkan pendapatan nasional di Indonesia sendiri. Pandemi ini juga berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia, baik dari turis lokal ataupun turis asing tidak akan melakukan kegiatan pariwisata. Maka otomatis berbagai sektor di pariwisata akan tidak terpakai, misalnya tour guide, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Terakhir, karena ada banyaknya sistem lockdown yang diberlakukan di berbagai negara yang terkena pandemi, maka Indonesia juga akan terkena dampaknya dalam sistem ekspor dan impor. Indonesia dapat kekurangan bahan baku ketika proses impor itu sendiri tidak dilaksanakan oleh negara yang biasanya melakukan impor dengan Indonesia. Kemudian Indonesia juga dapat kekurangan devisa ketika ada negara yang tidak menerima kegiatan ekspor oleh Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuafrinsia dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan informasi tentang virus corona dan juga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Virus corona diduga berawal dari Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Corona jenis baru atau novel coronavirus yang saat ini sedang berkembang bukan suatu hal yang baru, melainkan hasil mutasi. Dulu, virus corona tergolong host spesifik, yang artinya hanya bisa menginfeksi antar hewan saja atau antar manusia saja. Namun dikarenakan proses mutasi menyebabkan virus corona dapat menginfeksi antar manusia dan hewan. Menurut WHO, cara penyebaran virus corona yaitu melalui tetesan kecil yang berasal dari hidung ataupun mulut penderitanya ketika bersin ataupun batuk. Tetesan ini kemudian mendarat pada permukaan benda, yang permukaan benda tersebut dipegang oleh orang yang sehat. Kemudian orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, ataupun mulutnya. Virus corona bisa menginfeksi siapa saja, namun bisa berdampak besar atau bahkan berakibat fatal apabila menginfeksi ibu hamil, perokok, orang dengan imunitas yang rendah, orang dengan riwayat penyakit yang serius, ataupun lansia. Saat ini virus corona belum bisa diobati, namun ada sejumlah langkah-langkah yang dilakukan dokter untuk meringankan gejalanya dan menekan pertumbuhan virus corona agar tidak menyebar. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, virus corona tergolong self-limiting disease, yang artinya dapat sembuh sendiri dengan imunitas yang baik. Saat ini telah banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, namun pengobatan biasanya berfokus untuk meringankan gejalanya dan memperkuat sistem imunitas, di mana sistem kekebalan tubuh inilah yang nantinya akan melawan virus tersebut, sehingga tubuh bisa kembali pulih secara perlahan. Virus corona memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, namun pada suatu titik virus tersebut akan memperlambat lajunya atau bahkan berhenti. Pada titik inilah imunitas kita akan melawan virus tersebut. Dampak virus corona ini terhadap perekonomian Indonesia yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa Cina merupakan negara yang terinfeksi virus ini. Akibatnya pemerintah Cina melakukan kebijakan lockdown. Melalui kebijakan ini, perekonomian Cina mengalami penyusutan yang signifikan. Penyusutan ini bukan hanya berdampak bagi Cina, namun juga berdampak besar bagi Indonesia, dikarenakan menurut data Bank Indonesia, Cina merupakan negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Akibat virus ini menyebabkan permintaan bahan mentah dari Cina ke Indonesia mengalami penyusutan. Oleh karena itu,
kegiatan ekspor di Indonesia menjadi terganggu. Menurut data BPS, kegiatan ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Dalam bidang pariwisata, pada tahun 2019 tercatat kurang lebih terdapat 2 juta wisatawan yang berasal dari Cina. Akibat virus ini, terjadi penurunan wisatawan yang sangat signifikan. Akibatnya, sektor penunjang pariwisata seperti hotel dan juga restoran mengalami penurunan omset dan berdampak langsung pada UMKM, di mana wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi biasanya membeli oleh-oleh yang diproduksi oleh UMKM tersebut. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salin Riyadika Putri Daza dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Dan Cina adalah mitra dagang terbesar dunia. Tentu saja dengan adanya virus corona ini, perekonomian di Cina juga akan terganggu. Tentu saja hal ini juga akan berdampak pada seluruh dunia dan Indonesia adalah salah satu termasuknya. Karena apa? Indonesia dan Cina adalah mitra dagang dalam ekspor impor. Dalam hal ini, Cina permintaannya adalah batu bara dan juga kelapa sawit. Dengan adanya virus corona ini, mereka membatasi permintaan itu dan adanya penurunan permintaan batu bara dan kelapa sawit yang akan menurunkan komoditas barang tambang di Indonesia. Selanjutnya juga, virus corona ini berdampak ke sektor pariwisata di Indonesia. Tentu saja, seperti yang kita ketahui, faktanya 12,8% wisatawan asing adalah penduduk Cina. Dan hal ini akan menyebabkan sektor-sektor penunjang pariwisata menjadi sepi. Contohnya saja adalah hotel, restoran, dan tempat-tempat lain yang memusatkan perhatiannya kepada wisatawan asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau virus corona. Virus corona adalah virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus ini bisa menyerang siapapun, baik tua maupun muda. Bahkan, bayi pun bisa terinfeksi oleh virus ini. Virus ini pertama kali muncul berasal dari Wuhan, Cina, pada akhir bulan Desember 2019. Virus ini cepat menular dan telah tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal itu membuat Indonesia memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana kita melakukan seluruh aktivitas kita di dalam rumah dan tidak diperbolehkannya menimbulkan keramaian. Baiklah, saya akan menyampaikan dampak perekonomiannya. Pertama, dalam perdagangan. Dalam perdagangan, kegiatan jual beli terhambat, sehingga konsumen tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya dan produsen kehilangan konsumennya. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ekspor-impor, baik di dalam maupun di luar negeri pun terhambat. Oleh karena itu, perekonomiannya menjadi tidak stabil. Yang kedua, pariwisata. Selama wabah virus ini terjadi, tempat-tempat wisata pun ditutup dalam upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, kurangnya turis baik di luar maupun di dalam negeri, sehingga pihak yang terkait dalam pariwisata mengalami penurunan. Yang ketiga, kurs dolar terhadap rupiah pun meningkat menjadi 16.000 per dolar.
Bahkan sudah dilaporkan oleh indeks harga saham gabungan bahwa telah terjadi penurunan dalam minggu akhir ini selama terjadinya wabah virus ini. Yang terakhir, tidak semua perusahaan mengalami kerugian. Ada beberapa perusahaan yang mengalami keuntungan yang besar, seperti perusahaan masker, hand sanitizer. Itu mengalami keuntungan yang sangat besar karena membantu dalam mencegah virus tersebut, membantu upaya pencegahan virus tersebut. Sekian dari saya. COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona adalah virus yang menyerang masyarakat melalui sistem pernapasan. Bahkan, hampir sebagian masyarakat terkena dampak virus tersebut. Dampak virus corona nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama sektor perekonomian. Salah satu dampak dari sektor ekonomi adalah di UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Contoh dari UMKM adalah toko baju, restoran, rumah makan, dan lain-lain. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan pemerintah membuat orang-orang tetap berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Kegiatan yang menghilang dari masyarakat adalah pergi berbelanja ke UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada, seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya operasional dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Klasika Putri. Baiklah, video ini akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 adalah virus menular yang telah menyerang lebih dari 2 juta jiwa di seluruh dunia. Virus ini pertama kali menyebar di Wuhan, Cina. Virus ini sangat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Baiklah, saya akan memaparkan dampak-dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, sejak 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan telah diberhentikan atau putus kerja atau dirumahkan. Yang 1,2 juta berasal dari karyawan sektor formal dan 265.000 karyawan yang berasal dari sektor informal. Hal ini membuat angka pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Yang kedua adalah kontraksi angka PMI manufacturing yang pada Maret 2020 telah mencapai 45,3. Hal itu mengalami penurunan karena pada awalnya terakhir pada bulan Agustus 2019 angka tersebut sudah mencapai angka 49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja industri pengolahan baik dari sisi produksi, permintaan baru, atau ketenaga kerjaan terganggu. Biasanya dunia manufaktur menjelang Ramadan ini akan melonjak pesat, tapi karena adanya virus ini, hal itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah dampaknya bagi perekonomian UMKM. Karena pada adanya COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk melakukan physical distancing. Nah, hal ini membuat banyaknya masyarakat tidak lagi keluar rumah dan berbelanja melalui UMKM. Hal ini membuat UMKM sulit untuk membiayai biaya-biaya seperti gaji-gaji para karyawan, dan juga karena sulitnya untuk membayar gaji tersebut, banyaknya karyawan diberhentikan. Nah, hal ini sangat berdampak buruk terhadap karyawan beserta UMKM itu sendiri, karena bagaimana bisa pekerja UMKM dapat mempertahankan hidupnya tanpa pekerjaan mereka. Dan UMKM juga akan mengalami kerugian besar karena sedikitnya pembeli melalui UMKM. Baiklah, yang keempat, dampak lain dari physical distancing yang seperti yang ketiga tadi, kan banyak orang-orang yang tidak keluar rumah sehingga peminat untuk melakukan traveling, jalan-jalan, ya itu akan berkurang. Jadi agen-agen perjalanan, pemandu wisata, hotel, restoran itu akan mengalami kerugian karena tidak adanya masyarakat yang datang. Hal itu juga akan mengurangi devisa negara karena sedikitnya wisatawan yang datang ke tempat pariwisata. Tidak hanya turis lokal yang stop untuk datang
melakukan traveling, tapi juga turis mancanegara, karena di negara mereka juga melakukan lockdown atau physical distancing. Kelima dari COVID-19 ini adalah terganggunya ekspor impor di Indonesia. Nah, kenapa? Karena banyaknya alat transportasi antar negara yang ditutup. Bukan hanya antar negara pun, antar pulau di Indonesia pun sudah ditutup, seperti penerbangan. Nah, itu kan sudah banyak dibatalkan, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Selanjutnya, kan Cina dengan Indonesia itu mempunyai hubungan yang erat dalam melakukan ekspor impor. Namun Cina adalah penyebar virus corona pertama, sehingga Cina melakukan lockdown besar-besaran yang menutup semua kegiatan untuk interaksi antar negara. Jadi kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan Cina juga akan terganggu. Nah, tapi ternyata ada sisi baiknya atau sisi positif dari COVID-19 ini. Ternyata ekspor Indonesia, ekspor hasil laut Indonesia itu mengalami peningkatan, seperti ke Amerika Serikat, Thailand, Malaysia. Bahkan ke Amerika Serikat, Indonesia berhasil mengekspor yang dulunya 35 ribuan ton, sekarang menjadi 45 ribuan ton hasil laut Indonesia, seperti ikan, udang, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Syafara Aulia dari kelas 11 MIPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor dari virus corona atau COVID-19 ini adalah menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga 16.000 US dollar. Bahkan, laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHGS mengalami penurunan dalam beberapa minggu ini. Padahal, IHGS merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dampak dari COVID-19 banyak pekerja yang di-PHK karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu, sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan itu bisa gulung tikar. Selain itu, dilihat dari UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah seperti anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas kita adalah belanja di luar rumah. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada, seperti gaji, honor pekerja, biaya-biaya operasional dan non-operasional. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, ia terpaksa pulang kampung. Yang terakhir dilihat dari pariwisata. Sudah jelas, pemerintah mengeluarkan anjuran physical distancing. Tentu saja kita tidak bisa jalan-jalan ataupun traveling. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata menurun karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, sehingga pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor. Yani dari kelas 11 MIPA 3 akan menyampaikan informasi tentang wabah COVID-19 dan dampaknya bagi perekonomian di Indonesia. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Wabah ini menyerang sistem saluran pernafasan. Penyebaran virus COVID-19 ini terbilang cepat sejak pertama kali ditularkan. Hingga saat ini, WHO melaporkan ada sekitar 64 negara yang terjangkit virus ini, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif infeksi COVID-19 masih terus bertambah di seluruh dunia. Selain itu, angka kematian terus bertambah dan mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa negara. Saat ini, ada 2.172.150
924 kasus di dunia, dengan 144.932 yang meninggal dan 546.272 pasien yang sembuh. Sedangkan di Indonesia ada 5.516 kasus dengan 496 yang meninggal dan 548 yang sembuh. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena Pulau Jawa yang menjadi wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Indonesia, yang menjadi tempat terbesar pula dari penularan COVID-19. Dan karena dilakukannya lockdown, penerbangan di beberapa bandara dibatalkan, dan banyak pula hotel yang ditutup akibat pandemi dari COVID-19. Dan akibat pandemi dari COVID-19 ini, sektor keuangan Indonesia seperti perbankan dan konsumsi rumah tangga yang menurun. Hal ini dapat menjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.